Banyaknya kesulitan belajar dan gangguan perilaku pada anak-anak membuat para peneliti dan ilmuwan terus mencari tahu nih apa penyebab dan solusinya. Tujuannya untuk memudahkan para profesional di bidangnya dan pastinya untuk kita nih para orang tua yang sebagian besar menjadi caregiver utama bagi anak-anak yang mengalami gangguan perilaku dan kesulitan belajar. Dari sekian banyak penyebabnya, kali ini Mistia mau bahas tentang primitive reflex. Karena banyak juga nih yang nanyain nih. Jadi kematangan refleks itu adanya di blok ini. Yes, kematangan refleks itu bagian dari pyramid of learning. Jadi jelas ya, pasti berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Aslinya, refleks rata-rata mulai berkembang dari masa kehamilan hingga usia 3 bulan. Tapi sudah harus terintegrasi sepenuhnya maksimal pada usia 3 tahun. Hah? Maksudnya gimana? Apanya yang terintegrasi? Yuk, simak penjelasan Mistia sampai akhir ya. Primitive reflex adalah gerakan otomatis dari batang otak yang sudah mulai terbentuk dari masa kehamilan. Refleks ini sudah sepenuhnya ada saat bayi lahir. Perannya sangat penting, yaitu untuk membantu fungsi dasar pada bayi seperti bernafas dan menyusu. Pada tahun pertama kehidupan, sebagian besar primitive reflex ini akan mulai terhambat sehingga tidak lagi mengganggu gerakan. Proses terhambat ini, atau yang disebut juga proses inhibisi, terjadi karena kontrol dari pusat otak yang lebih tinggi, sehingga tidak lagi menjadi gerakan yang berulang dan otomatis. Oke deh, Mistia kasih contoh deh biar lebih paham. Contohnya seperti sucking reflex, yaitu ketika bayi otomatis membuka mulutnya ketika area mulutnya disentuh. Ini membantu bayi dalam proses menyusu. Dan ada juga ATNR dan Landau reflex yang membantu bayi dalam merangkak. Lalu maksudnya terintegrasi itu gimana? Contoh nih biar kebayang. Bayi baru lahir akan otomatis menggenggam ketika telapak tangannya disentuh. Tapi anak yang lebih besar tidak otomatis menggenggam lagi karena refleksnya sudah dihambat oleh otak. So, kesimpulannya, kematangan refleks pada anak terjadi ketika otak bagian korteks menekan dan mengontrol refleks primitif. Jadi refleks yang awalnya otomatis dan tanpa kontrol itu tidak lagi terjadi secara terus-menerus dan berganti dengan gerakan yang lebih terkontrol. Udah mulai kebayang kan? Tapi yuk kita tarik ke benang merah kenapa ini penting untuk diketahui. Hubungannya dengan learning disabilities apa? Nah, di jurnal pertama ini menjelaskan anak dengan APD atau Auditory Processing Disorder dan disleksia memiliki presentasi tinggi refleks primitif yang masih menetap atau retain primitive reflex, serta refleks postural yang belum berkembang optimal, yang menunjukkan adanya keterlambatan maturasi saraf. Kemudian di jurnal kedua nih yang menyebutkan bahwa tingkat refleks aktif yang lebih tinggi serta jumlah refleks yang signifikan dapat mengganggu perkembangan sensor motor dan menyebabkan masalah tambahan dalam aktivitas motorik, kehidupan sosial, dan serta pendidikan anak. Untuk kedua jurnal tadi yang bisa dicek secara kontekstual dan detailnya di Instagram Abu Toys. Nah, dari kedua jurnal tadi dapat ditarik hubungan antara refleks primitif yang aktif dengan kesiapan belajar atau proses belajar seorang anak itu sangat amat berhubungan. Contohnya nih, ketika refleks palmar masih aktif, dapat mengganggu proses anak dalam menulis. Kemudian ada ATNR yang bisa saja mempengaruhi anak dalam belajar, yaitu sulit membedakan kanan, kiri, artikulasi, kosakata. Nah, untuk lebih detailnya akan Mistia jelasin lagi di next video nih. Oke, bye-bye!